Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalna ilaika kitaban bil haq litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil kha'inina khashima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sekali lagi saya mengingatkan, mari terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dua dasar ini mengantarkan kita selalu dalam environment, lingkaran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu berdoa terus buat teman-teman, sahabat-sahabat, baik dari MUI Jakarta Selatan, FKUB Jakarta Selatan, Jamiah Kuliah Subuh Ahad Jakarta Selatan, Usubil khusus anggota Khatmul Quran Jakarta Selatan dipimpin oleh Kiai Haji Ghani Hamzah, Lembaga Dakwah 99 yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasanuddin MA. Semuanya kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa yang kita lakukan dari hari ke hari adalah bagian nilai-nilai amaliyah kita yang akan kita raih, yang akan kita peroleh, yang akan kita panen ketika nanti kita sudah selesai di dalam proses kehidupan kita. Tadi sore saya di pendopo saya bergembira sekali melihat timun yang saya tanam itu sudah berbuah. Rasa kegembiraan itu luar biasa. Sama dengan dua hal yang kita dijanjikan oleh baginda Rasul. Dua hal yang menggembirakan manusia tentang puasa adalah ketika kita berbuka dan ketika nanti kita ketemu dengan Allah. Nanam timun aja, timunnya berbuah, buahnya kelihatan sehat, gembira luar biasa. Apalagi nanti di yaumil mahsyar. Subhanallah. Oleh karena itu, ibu-ibu, sahabat-sahabat kami semua yang di Cirebon, yang di Bandung, yang di Aceh, semua kita berupaya terus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian Ramadan seperti sekarang ini. Ya. Yang suka mengalihkan pandangannya ke channel YouTube ya, Pendopo Zikir Hadis Center. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti di yaumil mahsyar ini jadi saksi nih Pak, Bu. Jadi saksi. Susu yang saya minum ini diseduhin sama istri saya sambil dia memasak sahur. Ini jadi saksi nanti di yaumil mahsyar. Jadi ibu masak sahur, ibu masak buka puasa, itu nanti jadi saksi. Amin ya rabbal alamin. Jadi melanjutkan etapa pembahasan kita, periode yang kedua ini masuk ke hari ke-18. Kemarin di hari ke-17 memperingati Nuzul Quran, kami membahas mengenai bagaimana Al-Quran bagian dari konstitusi beragama manusia. Dan untuk kesempatan ini kami juga masih membahas hal seperti itu, bahwa Al-Quran dengan konstitusi beragama manusia itu tidak bisa dielakkan. Kenapa? Karena orang yang ingin selamat dalam proses kehidupannya harus memakai dasar kehidupan, aturan main. Di pembahasan kemarin saya katakan ada konstitusi bernegara, ada konstitusi beragama. Ya, saya lanjutkan. Kemarin baru dua pembahasan. Bagaimana Al-Quran itu membahas dengan detail bagaimana tentang akidah, keyakinan, kepercayaan, ikatan yang melekat di dalam diri manusia tentang unsur ketuhanan, itu akidah. Nabi Allah Ibrahim, dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Ibrahim, akidahnya tentang akidah ketauhidan, tentang keesaan Allah. Kemarin kita bahas Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ini Al-Quran, dasar yang diajarkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini di dalam kejadian awaliyahnya di bulan suci Ramadan. Dan kita sebagai orang yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, berharap kita mendapatkan satu pancaran dari Ramadan itu sendiri. Makanya kita bahas yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang muamalah, ya, tentang muamalah atau ibadah. Muamalah itu kan asal katanya dari amala yu'amilu, yaitu bergaul, ya, mempunyai connection kepada orang lain. Kalau sekarang kita lagi nggak boleh bergaul, ya, namanya social dan physical distancing, nggak boleh kita bergaul lebih banyak, tertutup, ya. Tapi kalau bergaul dengan Allah, mendekatkan diri sama Allah, itu tidak ada waktu terbatasnya. Jadi muamalah. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Al-Quran itu dengan detail membahas mengenai akhlak, ya, perilaku-perilaku yang dimiliki oleh manusia. Akhlak dalam pembahasan syariah dikatakan ada akhlakul karimah, ada akhlak mahmudah, ada akhlak majmumah. Bagaimana tinggal pengembangan kita? Ya. Apakah menjadi manusia generasi akhlak majmumah yang buruk, atau ingin mengembangkan manusia menjadi akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang diterima oleh umat, akhlak yang diterima oleh Rasulullah, akhlak yang mengikuti ajaran Rasulullah dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di esensi Ramadan dengan Hari Pendidikan kemarin saya sedikit memberikan ilustrasi. Alangkah indahnya bangsa ini kalau seandainya ujian negara bagi anak-anak didik kita, bahwa pendidikan agama Islam itu dijadikan mata uji nasional. Jadi kekuatan pendidikan agama itu dipentingkan. Ya, kita kan kalau secara pendidik, ketika kita akan diujikan di kemudian hari, pasti kita mementingkan unsur itu. Sama dengan pendidikan agama. Kalau pendidikan agama itu dijadikan mata ujian nasional, saya yakin masyarakat kita akan mengedepankan pembelajaran agama dengan baik. Jadi akhlak. Yang ketiga, Al-Quran membahas mengenai akhlak. Di mana akhlak ini sering kita dengarkan atau sering kita dapat dari kata-kata baginda Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki, untuk merubah karakter kepribadian, karakter akhlak manusia. Zaman Nabi kan akhlaknya akhlak zalim, ya, jahiliyah zaman Nabi. Tapi sekarang lebih zalim lagi. Kalau zaman Nabi orang lahir dibunuh, udah lahir Pak. Tapi kalau zaman sekarang belum lahir sudah dibunuh, akhlaknya lebih hancur lagi. Tapi pada zaman Nabi dari keburukan itu sudah dibersihkan oleh Nabi. Sudah diberikan satu pemahaman bahwa bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang zalim, mana yang saleh. Luar biasa Rasulullah SAW selama berdakwah di Makkah dan berdakwah di Madinah. Rasulullah SAW memberikan satu pemahaman yang luar biasa tentang akhlak. Makanya ada katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, Al-Ahzab ayat 21. Ini kalau lagi hari Maulid Nabi, ayat ini begitu familiar. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang sangat baik bagimu. Itu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan orang-orang kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Kita ini kalau lagi dengerin YouTube saya lagi ingat Allah ini. Amin. Makanya kata Imam Al-Ghazali pernah saya sampaikan, orang yang ingin meninggalkan dunia ini, meninggal dalam husnul khatimah, kata Imam Al-Ghazali, sering-sering membicarakan ayat-ayat Allah. Artinya ngaji, artinya ya
mempunyai kapabilitas sahabat-sahabat yang suka berada di halakoh-halakoh keislaman. Ya, kalau iseng-iseng baca buku-buku saya ini kita ngaji, ya, apalagi zaman seperti sekarang ini penuh dengan cobaan dan lain sebagainya, tantangan dan lain sebagainya. Ini bagi kita sungguh sangat luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan satu pemahaman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Al-Ahzab ayat yang ke-21. Artinya Al-Qur'an mempelajarkan kita bagaimana berakhlak, akhlak terhadap alam, akhlak terhadap binatang, akhlak terhadap manusia, dan juga akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Sangat komprehensif sekali. Makanya sampai saat ini masih saja banyak orang-orang yang benci dengan kemurnian, kebenaran, dengan keabsahan pemikiran atau agama Islam. Makanya Al-Baqarah, ya, walan tardan ke Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum, itu tidak akan putus ayat itu. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tetap akan memberikan penekanan terhadap umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Kemarin kan saya katakan ada sekulerisme, liberalisme, pluralisme. Semua pemikiran-pemikiran itu ingin menggeser kelekatan akidah umat Islam terhadap agamanya. Ini bahaya, makanya kuatkanlah iman dan akidah kita. Jadi yang ketiga, Al-Quran membahas mengenai bagaimana berakhlak. Mudah-mudahan dengan Ramadan, akhlak kita, akhlak yang baik muncul. Akhlak yang seperti diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, berbagi, menahan makan, mendekatkan diri kepada Al-Quran, itu akhlak-akhlak yang baik. Kalau kita punya kelebihan sedikit, kita bagi. Kalau kita punya harta sedikit, kita share, ya, kepada orang lain. Tujuannya kenapa? Agar nanti kita sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan jalan kita oleh Allah. Ya, jadi kan segala sesuatu ada pertanggungjawabannya, Pak. Ini ada bahasa sederhana, enakan orang susah dibanding orang kaya. Kenapa? Kalau orang susah nanti pertanyaannya di hadapan Allah sedikit. Orang kaya tuh yang perusahaannya banyak, yang miliaran duitnya, nanti itu di yaumil mahsyar pertanyaannya banyak, Pak. Kan sering Rasulullah mengingatkan kepada kita, ada hal-hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, dari umur kita apa yang kita lakukan. Wa an jasadi fi ma'ablah, dari jasad, tangan, kepala, hidung, telinga, mata, dan lain sebagainya, apa saja yang sudah kita kinerjakan untuk itu. Ya, wa an malihi min aina iktasabahu wa min aina anfaqahu, dari harta yang kau miliki, dari mana kau peroleh dan untuk apa engkau lakukan. Umur satu pertanyaan, jasad satu pertanyaan, ilmu wa an ilmihi ma'amila bih, ilmu satu pertanyaan. Dari ilmu kita ngapain aja dengan ilmu itu? Mengajak orang ke jalan Allah atau mengajak orang jauh kepada Allah? Makanya saya termasuk punya pemikiran menjaga idealisme dengan baik, menjaga dengan apa yang ada di dalam diri kita, para sahabat-sahabat sekalian. Ada idealisme beragama, ada idealisme bernegara. Ya, kita cinta NKRI, itu namanya idealisme bernegara. Kita cinta Islam, kita cinta muruah Islam, saja'ah lil Islam, itu namanya idealisme beragama. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan Islam, ya kita marah dengan sesuai kapabilitas kita. Ya, kalau saya menjadi pejabat, mungkin kita bisa melakukan pencegahan itu sebagai pejabat. Seorang RT melihat kemungkaran di lingkungannya, ada anak muda tongkrong-tongkrong, mabuk-mabuk dan lain sebagainya, dia punya hak kewajiban muruah. Wa an malihi, harta yang kita miliki, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita berikan. Jadi cuma dua itu. Yang lain satu-satu pertanyaan, tapi harta dua pertanyaan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Makanya hati-hati, makanya enakan orang
ya bukan dikatakan miskin, sederhana lah. Oh, apa aja yang kita miliki Allah Subhanahu wa taala cukupi dengan kesederhanaan. Itu sudah bersyukur kepada Allah. Ya. Kadang-kadang orang ada yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Punya sepeda pengen punya motor, punya motor pengen punya mobil satu pengen punya mobil dua. Itulah manusia. Padahal seharusnya berbalik. Syukur kita punya mobil satu, yang lain tidak punya mobil. Syukur kita punya motor tahun 2015, yang lain punya motor tahun 2000. Nah, jadi inilah hidup. Jadi ingat, akhlak dibahas di dalam Al-Quran. Ya, dengan akhlak itu manusia akan berjalan dengan bijak di permukaan muka bumi ini. Firaun semuanya karena akhlaknya itu buruk di hadapan Allah, di bumi hanguskan Allah Subhanahu wa taala. Namrud juga demikian. Banyak sekali orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala contohnya. Dan yang keempat, apa yang ada di dalam Al-Quran mengenai hukum, law. Ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas. Allah berfirman, bima araqallah wa la takunu lil kha'inina khasima. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa ketika kita hidup di dunia ini, Al-Quran sudah memberikan acuan, sudah memberikan agreement, pegangan kepada kita. Inna anzalna ilaikal kitab. Ya. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad membawa kebenaran. Ya. Bil haq. Litahkuma bainan nas. Untuk apa? Untuk menjadi pegangan dalam mengadili manusia. Ya. Dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah. Ya, karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi artinya kita harus berkata jujur. Yang benar kita kata benar, yang salah kita kata salah. Wallahu alam kalau hakim yang ada di negeri kita, bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, Pak. Ada nenek-nenek yang cuma hanya mengambil sebatang kayu karena tidak punya minyak untuk memasak, tidak punya beli gas, harus masuk penjara 2-3 bulan. Tapi tidak sedikit orang-orang yang korupsi uang rakyat, ya miliaran bahkan triliunan, itu melanglang buana bebas, luar biasa. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu akan diadili oleh Allah. Ini hukum. Makanya hukum di dalam Al-Quran dibahas, mana yang haram, mana yang halal, mana yang mubah, mana yang sunnah, dipelajari dengan detail. Begitu kita pegang dengan baik posisi ini, yakin kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan merujuk di Ramadan itu kan kemenangan. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Kira-kira kita menang atau tidak tergantung kita posisinya. Ya, kalau kita isi dengan baik, ada perubahan di dalam diri kita, kita menang. Jadi yang keempat, hukum. Hukum dibahas dengan detail di dalam Al-Quran. Dan yang tidak salah pentingnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di Al-Quran itu juga dibahas mengenai kisah atau sejarah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ya, wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Ya, ini jelas surat Yusuf ayat yang ke-111. Jadi kalau kita ingin melihat manusia masa lalu, ada di dalam kisah-kisah Al-Quran. Itulah kehebatan Rasulullah. Dia tahu masa hidupnya, dia tahu masa lalu, dan dia tahu masa yang akan datang. Ini kelebihan Rasulullah SAW yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi yang lain. Ya. Ini jelas. Jadi kisah itu banyak di dalam Al-Quran yang perlu kita jadikan satu iktibar. Kenapa sih Nabi Musa mengalami pertentangan yang luar biasa? Ya. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yakub, semua mereka mengalami cobaan-cobaan yang luar biasa, ada di dalam Al-Quran. Yang paling menarik memang kisah-kisah Nabi Allah Musa alaihissalam tentang bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang yang zalim ingin menghancurkan manusia. Kalau surat Yusuf, wah luar biasa. Intinya tidak lain adalah rasa
muraqabah manusia kepada Allah. Itu Nabiullah Yusuf. Jadi hadirin rahimakumullah, teman-teman yang berbahagia, terus melakukan perjuangan hidup ya. Ada 4 faktor yang sudah saya sampaikan. Ada juga yang mengemukakan bahwa Al-Quran itu memang tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada hal-hal yang di luar kapabilitas kita tapi ada di dalam Al-Quran. Jadi akidah, syariah, muamalah, akhlak, dan juga hukum, ada juga sejarah. Terakhir mungkin itu masuk ke dalam kriteria ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu iptek, ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini 20 menit kita berbagi untuk mencari ridha Allah. Kita yakin bahwa Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan yang tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Kita ingin selamat, kita ingin sukses etapa kehidupan akhirat yang diawali oleh kehidupan dunia barzah, maka berpeganglah dengan Al-Quran. Insyaallah ketika kita menjalankan apa yang ada dalam butiran-butiran nilai kandungan Al-Quran, kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisyiril Fatihah, bikaramatil Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah. Atina ma ataitaka min ibadika salihin, atina ma ataitaka min ibadika salihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Yang sempurna dan yang baik kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah dari Allah. Pasti. Yang khilaf, yang kurang sempurna itu hanya kedoifan dan kebodohan Al-Fakir Haji Hamzah jadi pendopo zikir Haji Center, terus mengajak untuk melakukan perbaikan beragama kita, ditambah dalam situasi yang sangat memprihatinkan kita berjuang untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.